Pada musim dingin ini, Manchester United kekurangan penyerang, setelah memutuskan untuk melepas Marcus Rashford ke Aston Villa. Mereka dilaporkan akan lebih fokus untuk mendatangkan striker baru pada musim panas mendatang, dengan Victor Gyökeres sebagai target utama. Namun menurut laporan dari Telegraph, MU kini sedang mempertimbangkan alternatif lain untuk lini serang mereka. Setan Merah tertarik untuk merekrut Harry Kane pada musim panas nanti, yang dinilai sebagai solusi ideal untuk lini serang mereka. Setelah bergabung dengan Bayern Munich, Kane tampil sangat impresif, dengan mencetak 26 gol dan 7 assist dalam 26 pertandingan musim ini. Selain itu, pengalaman Kane bermain di Inggris, membuatnya memahami sepak bola Inggris dengan baik. Sehingga, ia menjadi pilihan menarik bagi MU. Alasan lainnya adalah, harga transfer Kane yang cukup terjangkau. Meskipun striker tersebut masih memiliki kontrak 3 tahun dengan Bayern, ia diperkirakan dapat diboyong dengan biaya sekitar 54 juta pounds. Joao Felix memulai debutnya dengan gemilang bersama AC Milan. Mengenakan nomor punggung 79, ia mencetak gol dan memberikan kontribusi untuk kemenangan Milan atas AS Roma di laga Coppa Italia. Ternyata, nomor 79 memiliki makna khusus bagi Joao Felix. Karena, angka tersebut menyimpan kenangan indah dari masa-masa berseragam Benfica, klub yang menjadi langkah awalnya menuju kesuksesan di Eropa. Di Benfica, ia pertama kali menampilkan bakat luar biasa. Pada musim 2018-2019, Felix muda berhasil mencetak 20 gol dan 11 assist dari 43 penampilan di semua kompetisi. Sebuah prestasi yang menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Oleh karena itu, pemilihan nomor 79 di AC Milan bisa dianggap sebagai penghormatan dan kenangan manis bagi Joao Felix atas perjalanan awal karirnya yang cemerlang bersama Benfica. Sejak Desember 2024, Ruben Amorim membuat keputusan yang cukup kontroversial dengan menempatkan Marcus Rashford di luar tim utama MU. Karena, sang pemain dianggap tidak cukup serius dalam berlatih. Pada deadline day bursa transfer musim dingin, Amorim mengambil langkah mengejutkan lainnya, dengan resmi melepas Rashford ke Aston Villa. Keputusan tersebut, menimbulkan berbagai reaksi di kalangan penggemar sepak bola. Namun, Jose Fonte berpendapat bahwa pelatih tersebut telah membuat keputusan yang tepat. Ruben Amorim telah melakukan langkah yang 100% benar, terkait Marcus Rashford. Jika seorang manajer membiarkan pemain bertindak sesuka hati, maka ia akan kehilangan kontrol atas ruang gantinya, kata Fonte. Saya pernah berada di ruang ganti, di mana pemain memiliki kekuasaan lebih besar daripada manajer. Dan itu menyebabkan segalanya berantakan, hingga akhirnya manajer dipecat. Calvin Verdong memasuki musim ketiganya bersama Nice Nijmegen sejak bergabung pada musim panas 2022. Pada musim ini, pemain berusia 27 tahun tersebut selalu tampil penuh di setiap pertandingan Eredivisie, mencatatkan 1 gol dari 20 laga. Sebagai bek sayap kiri, Verdong sulit digantikan. Rafael van der Vaart, mantan gelandang timnas Belanda yang kini menjadi komentator di TV Belanda, memberikan pujian kepada Verdong. Van der Vaart menyebut Verdong sebagai bek kiri yang lengkap, karena ia tampil solid, baik dalam bertahan maupun menyerang. Ia juga menilai bahwa Verdong akan menambah kekuatan PSV Eindhoven jika bergabung. Mengingat, PSV saat ini tengah mencari bek sayap kiri. Van der Vaart berpendapat bahwa Verdong cocok dengan gaya permainan PSV. Salah Eddin tampil bagus di 20, namun saya rasa, Verdong akan tampil lebih baik di level yang lebih tinggi, ujar Van der Vaart. Pada bursa transfer musim dingin ini, Manchester United cukup aktif dengan mendatangkan pemain baru, dan juga melepaskan beberapa pemain mereka. Tyrell Malacia menjadi pemain terakhir yang dilepas MU pada musim dingin kali ini, dengan status pinjaman ke klub Belanda, PSV Eindhoven. Menurut laporan Manchester Evening News, Malacia kemungkinan bukan satu-satunya pemain yang akan dilepas oleh Setan Merah. MU dilaporkan juga berencana untuk melepas Casemiro dalam waktu dekat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa MU berencana melepas gelandang tersebut karena ia kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya. Ruben Amorim menganggap Casemiro sebagai pemain yang tidak lagi diperlukan dalam skuad. Sehingga, ia meminta manajemen MU untuk mencari klub baru bagi gelandang tersebut, agar tidak menjadi beban ekonomi bagi tim. Real Madrid mengalami kekalahan dari Espanyol akhir pekan lalu, akibat gol tunggal Carlos Romero. Mereka pun mengeluhkan kepemimpinan wasit Muniz Ruiz, dan menganggap Romero seharusnya menerima kartu merah, setelah pelanggaran terhadap Kylian Mbappe di menit ke-62. Sebagai respons, Madrid mengajukan protes resmi kepada Federasi Sepak Bola Spanyol, dan mengkritik La Liga terkait kasus dugaan suap wasit, yang melibatkan Barcelona, dan Wakil Presiden Komite Wasit Spanyol, Jose Maria Enrique Negreira. Pique mengomentari protes tersebut, dan menyebut bahwa Real Madrid selalu memberi tekanan kepada wasit dan media saat kalah, dan sudah menjadi kebiasaan mereka selama 120 tahun. Pique menilai, hal itu adalah strategi mereka untuk menutupi kegagalan, dan mengklaim bahwa wasit akan selalu berada di bawah tekanan.
Como 1907, menjadi klub paling aktif di bursa transfer musim dingin Januari 2025, dengan langkah yang sangat agresif. Dalam waktu hanya 1 bulan, Como berhasil mendatangkan 10 pemain baru ke dalam tim mereka. Setelah itu, pelatih Como, Fabregas, mengungkapkan pernyataan menarik. Dilaporkan oleh Tutto Mercato, Fabregas menyebut bahwa proyek yang sedang dibangun oleh Como, mirip dengan Juventus. Dia menilai, bahwa keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mengembangkan pemain muda. Fabregas mengatakan, Juventus adalah klub yang selalu ingin menang. Kami berada di level yang sama dalam proyek ini, karena kami ingin membawa pemain muda untuk berkembang, dan menciptakan sesuatu yang besar untuk masa depan. Namun, meski telah mendatangkan banyak pemain, Como masih berjuang untuk bertahan di Serie A. Saat ini, mereka berada di posisi ke-15, dengan 22 poin dari 23 pertandingan. Karim Adeyemi, pemain muda berbakat asal Jerman, dilaporkan menolak tawaran Napoli untuk bergabung dengan Juventus pada bulan Juni. Keputusan ini semakin menarik perhatian, karena Cristiano Giuntoli, direktur olahraga Juventus, sangat berkeinginan mendatangkan Adeyemi ke timnya. Giuntoli, diketahui aktif berkomunikasi dengan ayah Adeyemi, yang semakin mempererat hubungan antara kedua pihak. Berdasarkan laporan Tuttosport, ketertarikan Juventus terhadap Adeyemi sudah terjalin lama, bahkan sebelum transfernya menjadi sorotan. Dengan keterampilan teknis yang tinggi dan potensi besar, Adeyemi dianggap sebagai investasi jangka panjang, yang akan memperkuat lini serang Juventus. Keputusan Adeyemi untuk memilih Juventus daripada Napoli, dianggap sebagai pilihan strategis. Karena peluang bermain yang lebih besar, dan tingkat persaingan yang lebih tinggi di Serie A. Kekalahan Arsenal di leg kedua semifinal Carabao Cup melawan Newcastle kemarin, menjadi semakin buruk, akibat cedera yang dialami Martinelli pada menit ke-37 babak pertama. Winger asal Brasil tersebut tampak memegangi hamstringnya, sebelum akhirnya berjalan dengan limpung menuju lorong pemain, dan posisinya digantikan oleh Ethan Nwaneri. Cedera Martinelli, menambah panjang daftar pemain Arsenal yang harus menjalani perawatan. Hal ini, membuat manajer Mikel Arteta harus memikirkan ulang strategi untuk sisa musim ini. Tanpa Saka, Jesus, dan kini Martinelli, pilihan di lini depan Arsenal sangat terbatas. Dengan cedera Martinelli, Arsenal hanya memiliki 4 pemain senior di lini serang. Yang jelas, ini menjadi tantangan besar bagi mereka, mengingat jadwal pertandingan yang padat. Pelatih Arteta, harus segera mencari solusi untuk mengatasi krisis pemain ini. Banyak yang sepakat, bahwa Lamine Yamal merupakan salah satu pemain muda terbaik saat ini. Di usia 17 tahun, Yamal sudah menjadi sosok penting bagi klubnya dan tim nasional. Musim ini, Hansi Flick juga mengandalkannya sebagai penyerang sayap kanan. Pemain yang dianggap sebagai calon penerus Messi di Barcelona ini, bahkan telah membentuk trio berbahaya bersama Lewandowski dan Rafinha. Karena penampilannya yang luar biasa, legenda Barcelona, Rivaldo, percaya bahwa Yamal sudah pantas mengenakan nomor punggung 10 di musim depan. Dia bermain seperti pemain berusia 25 tahun, penuh pengalaman, dan dengan gaya yang santai, kata Rivaldo. Saya yakin, musim depan dia akan memakai nomor 10. Dengan karakter yang dimilikinya, saya percaya, dia akan segera menjadi kandidat pemain terbaik Eropa dan dunia. Saat ini, Inter Milan masih mengandalkan kemampuan Yann Sommer, sebagai penjaga gawang. Sommer sendiri, merupakan salah satu pemain kunci dalam kesuksesan Nerazzurri meraih Scudetto musim lalu. Namun, mengingat usianya yang sudah 36 tahun, Inter berencana untuk melakukan peremajaan. La Beniamata ingin mendatangkan kiper baru, yang dapat diandalkan untuk jangka panjang. Sky Sport Italia melaporkan, bahwa Gianluigi Donnarumma adalah pemain yang menarik perhatian Inter. Klub menilai, kualitas Donnarumma sebagai penjaga gawang tak perlu diragukan lagi. Meskipun posisi Donnarumma sebagai kiper utama PSG saat ini masih aman, dia dikabarkan tidak berniat untuk memperpanjang kontraknya dengan Les Parisiens. Dengan kondisi ini, Inter berencana untuk merekrutnya pada musim panas yang akan datang. Chelsea sedang merencanakan perubahan besar dalam skuad mereka pada musim panas 2025. Dengan Christopher Nkunku, menjadi salah satu pemain yang mungkin akan meninggalkan Stamford Bridge. Berdasarkan laporan dari Football Insider, Chelsea siap mempertimbangkan tawaran untuk striker asal Prancis tersebut, dan bisa melepasnya dengan harga 60 hingga 70 juta pound sterling. Keputusan Chelsea untuk menjual Nkunku, menunjukkan bahwa klub berencana untuk melakukan pembangunan ulang yang solid di bawah arahan Enzo Maresca. Laporan dari Mirror menyebutkan, bahwa Chelsea akan fokus membangun kembali skuad untuk musim depan, dengan niat merekrut Daniel Munoz dari Crystal Palace sebagai pembelian pertama mereka. Namun, mereka harus bersaing dengan Manchester City dan Barcelona, dalam upaya mendapatkan tanda tangan pemain berusia 28 tahun itu. Seperti yang sudah diketahui, Van Dijk bisa disebut sebagai salah satu bek tengah terbaik dunia saat ini. Bek timnas Belanda itu, menjadi dinding yang kokoh di lini pertahanan Liverpool. Berkat kesolidannya dalam bertahan, Liverpool menjadi tim yang sulit untuk dibobol.
Ia juga berhasil membawa The Reds meraih sejumlah trofi prestisius. Ferdinand baru-baru ini punya pernyataan menarik. Ia menyebut bahwa rival Liverpool, Manchester United, memiliki bek yang berpotensi menyamai Virgil van Dijk. Dalam kanal YouTube-nya, Ferdinand menyebut bahwa MU saat ini memiliki bek tengah muda yang berpotensi sejago van Dijk. Ia mendapatkan informasi dari Jose Fonte bahwa Leny Yoro berpotensi jadi bek tengah top seperti Van Dijk di masa depan. Saya mendapatkan informasi dari Jose Fonte bahwa jika Yoro terus bekerja keras dan terus berkembang, maka dia bisa mencapai level Virgil van Dijk dengan mudah, ujar Ferdinand. Manchester United saat ini menghadapi masalah finansial yang membuat mereka kesulitan untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Agar bisa melakukan pembelian pemain, MU harus menjual beberapa pemain mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, Setan Merah mulai menyusun daftar pemain yang bisa dilepas di bursa transfer yang akan datang. Menurut laporan Tim Talk, salah satu pemain yang kemungkinan besar akan dijual adalah Rasmus Højlund, yang berposisi sebagai penyerang. Dilaporkan bahwa Ruben Amorim sedang mempertimbangkan untuk melepas Højlund pada musim panas mendatang. Striker ini, kini tengah menjalani musim keduanya di Old Trafford, namun performanya sejauh ini belum memuaskan. Bahkan, pencapaian Højlund musim ini, jauh lebih buruk dibandingkan dengan musim sebelumnya. Oleh karena itu, Amorim merasa striker ini bisa dijual, jika tidak memperlihatkan peningkatan performa. Berita mengejutkan datang dari pemilik Chelsea, Todd Boehly, yang dikabarkan terlibat dalam platform yang dianggap menjual tiket ilegal di Liga Inggris. Menurut laporan dari Telegraph, Boehly menjadi sorotan, karena ia juga menjabat sebagai direktur di Vivid Seats, sebuah perusahaan yang menjadi mitra Chelsea. Vivid Seats adalah platform dari Amerika Serikat, yang menjual tiket pertandingan Liga Inggris. Namun, mereka tidak memiliki izin dari Premier League. Platform ini, diketahui menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi, bisa mencapai 10 hingga 20% lebih mahal dari harga asli. Sebagian besar pembeli tiket ini, adalah warga Amerika Serikat atau turis internasional, yang sedang berkunjung ke Inggris. Mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Inggris di stadion, bisa memesan tiket melalui platform ini, dengan pertandingan Chelsea menjadi yang paling banyak dibeli. Menurut laporan Sport, Barcelona tengah mencari penyerang baru, untuk meningkatkan daya gedor tim. Lautaro Martinez, yang saat ini bermain untuk Inter Milan, dianggap sebagai opsi ideal untuk mengisi lini depan tim asuhan Hansi Flick. Martinez sendiri, bukan nama baru dalam radar Barcelona. Pada bursa transfer sebelumnya, Blaugrana sempat dikaitkan dengan striker Argentina tersebut, namun kesepakatan urung terjadi. Kini, dengan kebutuhan tim yang semakin mendesak, Barcelona bisa kembali mencoba merekrutnya. Kontrak Lautaro Martinez bersama Inter Milan, masih berjalan hingga 2026. Dan klausul rilisnya, dikabarkan mencapai angka yang cukup tinggi. Namun, dengan kemungkinan adanya negosiasi dan keinginan sang pemain untuk mencoba tantangan baru, transfer ini bisa saja terwujud. Beberapa waktu lalu, Marcelo mengumumkan keputusan besar untuk pensiun dari dunia sepak bola. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun media sosialnya dalam sebuah video berdurasi 96 detik, di mana ia menyatakan berakhirnya karirnya sebagai pesepak bola profesional. Keputusan ini pun sampai ke telinga Cristiano Ronaldo, mantan rekan setimnya di Real Madrid, yang memberikan penghormatan khusus kepada bek asal Brasil tersebut. Melalui Instagram, Ronaldo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan berkarir bersama Marcelo. "Saudaraku, karirmu luar biasa. Kita telah melewati banyak waktu bersama, dan meraih banyak kemenangan, serta momen yang tak terlupakan," tulis Ronaldo. Fiorentina menjamu Inter Milan di Stadio Artemio Franchi dalam pertandingan tunda Liga Italia musim ini. Seharusnya, laga ini menjadi peluang bagi Inter untuk mengejar Napoli di puncak klasemen. Namun, Inter malah kalah telak. Fiorentina tampil dominan di kandang sendiri, dengan gol dari Luca Ranieri di menit 59, dan Moiskin di menit 68, serta 89. Kemenangan ini, mengangkat Fiorentina ke posisi 4 besar klasemen sementara Liga Italia. Sementara Inter Milan, tetap berada di peringkat kedua. Liverpool menjamu Tottenham di Anfield, dalam leg kedua semifinal Carabao Cup. Pada leg pertama di markas Spurs, The Reds kalah tipis 0-1. Meski Liverpool diunggulkan untuk membalikkan keadaan di kandang, pertandingan kali ini berlangsung sangat dominan. Tottenham kesulitan melawan. Liverpool membuka keunggulan lewat gol Cody Gakpo di babak pertama, dilanjutkan oleh Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai, dan Virgil van Dijk. Dengan skor 4-0 dan agregat 4-1, Liverpool melaju ke final Carabao Cup musim ini, di mana mereka akan menghadapi Newcastle yang telah lebih dulu lolos. Barcelona bertandang ke Mestalla untuk menghadapi Valencia dalam perempat final Copa del Rey musim ini. Blaugrana memang diunggulkan, tapi tidak disangka Valencia tidak bisa melawan.
Barcelona mencetak 5 gol, yang berasal dari hat-trick Ferran Torres, serta gol-gol Fermin Lopez di menit 23, dan Lamine Yamal di menit 59. Valencia, bahkan hanya bisa mencatatkan satu tembakan yang mengarah ke gawang. Kemenangan besar 5-0 ini, membawa Barcelona melaju ke semifinal Copa del Rey musim ini, dan menunggu lawan yang akan ditentukan melalui drawing selanjutnya.